Dua minggu yang lalu kita bicara masalah regresi ya, regresi. Kemudian pekan kemarin juga kita bicara masalah itu ya. Jadi ini sudah pekan sama dengan pekan ketiga kita cuma pekan yang kemarin mungkin tidak tidak intens hanya dengan regresi tadi kita bisa memprediksi ya ke depan. Nah ini sekarang saya akan berikan contoh ya, contoh yang tadi filenya ada di share oleh Mas Joko Mulyono ya ke saudara sekalian ya. Yang pertama, eh, jadi orang harus mengenali dulu ya, harus mengenali dulu situasi yang ada di suatu daerah, provinsi, negara ya, yang itu harus dipahami benar. Kekuatan dan kekurangannya apa itu harus dipahami. Baru nanti bisa mempredik ke ke depan ya, apa yang perlu apa yang perlu dilaksanakan ya. Kalau tempat kita ada empat hal ya, empat hal yang apa yang mempengaruhi suatu perencanaan energi. Minimal ada empat. Yang pertama adalah masalah kita harus memenuhi Paris Agreement karena itu janji pemerintah pada dunia ya dunia bahwa dan kita menetapkan tahun 2060 adalah sebagai tahun untuk net zero emission. Artinya kalaupun ada rilis CO2 tapi ada juga yang menangkap CO2 ya, CO2. Yang kedua adalah kenyataan bahwa fosil energi kita itu makin menurun jumlahnya ya, menurun jumlahnya. Yang baru juga belum banyak ditemukan ya. Andai kata ditemukan mungkin belum kompetitif untuk dieksploitasi. Yang ketiga, masalah subsidi energi. Subsidi energi makin naik terus ya, naik terus. Ini 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 kenyataan ya, kenyataan. Saya nggak tahu sekarang mungkin pada kisaran 300 sampai 400 triliun ya total ya, baik listrik maupun migas ya. Kemudian yang keempat, masalah ketahanan, ketahanan energi. Ketahanan energi ini apapun kondisinya kita harusnya tahan, harus ada harus ada eh, harus ada energinya yang diperlukan. Tadi barusan saya baca di medsos ya, Direktur Utama PLN minta maaf ya pada terutama yang di Jawa ini bahwa terjadi giliran pemadaman ya. Giliran pemadaman ini ada yang bicara apa bicara agak agak dari sisi yang lain lagi bukan giliran pemadaman tapi giliran yang nyala gitu. Intinya sama ya. So, itu karena kekurangan batu bara ya, dan batu bara. Dan dan itu artinya apa? Artinya kita nggak tahan, nggak tahan. Ya, itu ada penilaiannya, cuma saya tidak membawa itu kemari ya. Karena itu kalau di ranah Indonesia ini yang menilai, utamanya adalah dari Dewan Energi Nasional sebagai masukan bagi Presiden, sebagai Ketua Dewan Energi Nasional. Oke. Eh, jadi dari kondisi tadi, maka ini ada dua contoh yang akan saya sampaikan ya. Karena saya mengharapkan seperti saya nggak tahu nanti Mbak Tati ya, siapa tahu mungkin menjadi Kepala Biro Perencanaan atau Dinas SDM ya di Siap. itu nanti bisa apa bisa merencanakan sesuai dengan kemampuan provinsi. Itu penting. Nah, sekarang saya membawa masalah negara dulu ya, negara. Ada dua negara. Satu Amerika, itu ada statement dari Pak George Bush ya, yang presiden sendiri tahun 2006 ya. Kemudian yang kedua dari Armenia itu tahun 2006 juga. Saya memberi contoh ini lama-lama semua, ya, sudah 20 tahun yang lalu ya. Tapi konteksnya masih relevan, ya. Masih relevan dalam kaitan dengan strategi dan transisi energi. Saya mulai yang pertama ya, pertama mana dulu nih? eh yang, yang ini dulu ya Armenia ya, Armenia. Oke, sudah bisa kelihatan ya, sudah kelihatan. Sebentar, saya share slideshow. Belum begini. Ya, mudah-mudahan ada ya, sudah kelihatan. Sudah sekalian, ini ini disampaikan di Istanbul di Turki ya, di Armenia ini. Eh, Dia membahas masalah renewable energy tadi 2006 berarti kan 20 tahun yang lalu. Ya. Armenia itu sudah mulai mikir ya. Renewable energy di Armenia, state of the art and development strategies dan jadi state of apa namanya posisi terakhir waktu itu.
dan pengembangan yang strategisnya kayak apa. Oke, lanjut ya. Mudah-mudahan kelihatan ya, the framework of presentation ya. Oke. Eh, ini nanti dia bicara nih di mana di papernya ini. Eh, menguji masalah current statusnya di Armenia Energy System, kemudian situasi saat ini ya, kemudian following question, bagaimana Armenia tuh ke depan how to keep ya the world tendency of renewable energy dan seterusnya. Tapi sebelum itu dia mengenalkan diri ini, memperkenalkan diri masalah Armenianya sendiri. Jadi kalau saudara di daerah ya ada sekarang Mbak Tati di NTT ya, itu harus mengerti paham benar tuh berapa populasinya, populasi secara keseluruhan, bagaimana dengan ibu kotanya itu di Yerevan ya, Yerevan itu waktu itu tahun 2006 itu jumlah totalnya 3,2 juta, jadi seperempatnya Jakarta ya. Ibu kotanya 1,25 juta ini dengan Jogja aja lebih besaran Jogja ya. Total area sekian sekian square kilometer ya, 29.000 taruh 30.000 kilometer ya. Borders dari ini berbatasan ya dengan Turki. Turki di Turki itu di sisi kanan semua Kazakhstan, Russia, eh, Turki sebelah kiri ya, sebelah kiri. Kemudian Iran ya, berurusan dengan Iran, Iran, eh, Iran. Kemudian dengan Republik Georgia, ya, dengan Georgia. Kemudian dengan Azerbaijan, Azerbaijan, ya. Ini di anunya. Jadi kalau 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 negaranya itu kayaknya benar. Ini saya ketutupan, benar, ya, ketutupan. Ya, udah. Ya, Armenia yang bawah ya. Yang bawah itu Armenia itu, yang sebelah kiri bawah itu Turki, yang sebelah atasnya itu Georgia, kemudian Azerbaijan, kemudian bawahnya lagi ada Iran ya, Iran. Dia itu nggak punya pantai, ya, dan di pegunungan. Rata-rata ketinggiannya 1.800 meter, jadi sejuk ini ya, sejuk udaranya. Dan yang paling tinggi itu sekitar lebih dari 4.000 meter. Yang paling rendah itu 360 meter di atas permukaan laut ya. Jadi itu tidak punya pantai itu satu, yang lain adalah di daerah perbukitan. Ya, perbukitan. Itu situasinya. Jadi kalau kalau kita lihat gambar yang di atas ini tidak di bawah gambar ya. Yang bawah Armenia ini kan yang pink ya, pink bawah. Itu kalau dibesarkan itu semacam ini ya, yang di atas itu. Nah, dia itu ada suatu dam besar di atas ya, di atas. Itu yang warnanya biru laut gitu ya, biru laut. Oke. Nah, dia itu harus memikirkan dengan bagaimana memberikan kesejahteraan terutama dalam hal energi listrik ya bagi penduduknya, bagi kota yang ada di Yerevan ya, juga bagi apa rata-rata penduduk secara keseluruhannya yang eh, total areanya 30.000 kilometer. Sebentar, saya cari total area Jawa Tengah itu berapa sih ya? Ya, eh, berapa berapa luas Jawa Tengah? Jawa Tengah itu dengan Jawa Tengah, gedean Jawa Tengah. Jawa Tengah itu 32.800. Ini 30.000 aja nggak sampai. Jadi masih besar Jawa Tengah. Jadi ini satu negara ya, Armenia. Oke. Terus sekalian, ya ini kemudian saya lanjutkan berikutnya ya. Ini kondisi-kondisi di mana dilihat dari atas ya, dari dari satelit ya. Situasi semacam ini, eh, mana-mana yang mana yang daerah ketinggian, mana yang daerah dataran kelihatan semua di situ. Yang daerah ini, yang kota kecil itu, kota ini adalah daerah Armenianya. Yang sebelah kanan bawah itu adalah ini ada apa? Ada yang agak hitam itu ada apa? Danaunya tadi ya, danau.
ada pertanyaan di sini ya. Why the role of the renewable energy has greater importance for the present Armenia? Kenapa renewable energy? Itu waktu itu ya 2006 ya. Sebelum ada Paris Agreement ya. Karena dia tidak punya fossil fuel pertama itu. Batu bara nggak punya, minyak nggak punya, gas nggak punya. Kemudian berikutnya lagi geopolitical situation. Geopolitik ya, secara geografi dia kan dibatasi itu ada Turki, ada Iran, Azerbaijan, dan satu lagi mana tadi? Ada empat negara itu nggak punya pantai lagi, nggak punya pantai. Dia hanya punya dua, itu ada solar, matahari, dan angin. Maka dia arahnya ke arah dua itu yang dia punya. Jadi orang itu kalau kalau apa kalau dalam kondisi yang minimalis nggak punya apa-apa, yang paling punya apa ya itu diusahakan, usahakan. Dan dia punya potensi lagi, saintifik dan ilmu pengetahuan. Para saintisnya banyak di situ. Kemudian yang membuat apa? Membuat eh, keprihatinan lagi adalah degradasi dari lingkungan, ya, lingkungan hidup. Kemudian waktu itu memang waktu itu masih kenceng-kencengnya ya bagaimana how to stop ya nuklir power ya nuklir power. Karena waktu itu nuklir power itu musuh di mana-mana ya. Oke, jadi tapi dia punya penduduk itu lebih dari 3 juta ya, 3 juta harus diberikan listrik yang cukup ya. Nah, tidak punya bahan bakar ini andai andai ada yang batu bara atau minyak dia itu impor ya impor di tempat lain dan itu how to transport ya dengan di jalan raya situasinya. Saya membawakan ini dengan tujuan untuk ya, memberikan luasan pandangan ya sehingga nanti eh, memainkan regresi linear dengan code ya apakah itu Leaf, apakah itu dengan Markov, apakah itu dengan Evius dan seterusnya itu sudah lebih lebih apa lebih terarah pemikirannya. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi apa pembangkitan energi listrik di Armenia waktu itu? Nuclear power itu cuma ada satu ya. Itu powernya mensupport 30 sampai 40%. Kemudian hydroelectric plants, jadi hydropower PLTA ya, itu 20 sampai 35%. Thermal power plants, thermal itu artinya dia menggunakan kalau nggak batu bara atau minyak ya, atau gas. Kayaknya lebih banyak ke batu bara atau minyak ya. Itu 30 sampai 35%. Jadi hampir sama dengan nuclear powernya itu. Kemudian pemanfaatan wind, angin sama solar power, matahari, itu masih rendah, masih 0,1 dan 0,2%. Itu 20 tahun yang lalu. Nah, berdasar data tadi, nuklirnya mau di stop, hidroelektriknya, permukaan danau itu makin turun ya, makin turun. Maka dia dan impor batu bara sama gas itu mau ditekan yang ditekan. Maka dia benar-benar melihat peluang hanya ada di wind and solar. Ya, saya teruskan. Wind power plant ya, ini waktu itu dia punya sekitar 815 megawatt ya, 815 megawatt. Outputnya kira-kira 2 miliar kilowatt hour setiap tahunnya ya. Eh, jadi saudara untuk ngitungnya jangan terkecoh ya. Megawatt itu kemampuan. Tapi kalau dimanfaatkan ya, kalau dalam 24 jam artinya 815 kali 24 jam. Jadi nanti judulnya 815 kali 24 itu kan 1.600-an ya, 1.700 ya. Berarti 1.700 megawatt hour. Ya, megawatt hour. Kalau itu dalam 1 tahun berarti 815 dikalikan dengan 1 tahun 864 jam ya. Jadi sekitar 48, 8, 64. Jadi sekitar 640, sorry. eh, giga kira-kira ya, buat jam ya. Gigawatt jam. Itu nanti yang bisa dipetik uangnya. Jadi misalnya di ya saya masih ingat tuh di kakak kelas saudara saya masih cerita ya di Lombok Timur ya, ada PLT MH Mikrohidro itu Kokok Putih yang mengeluarkan 1 megawatt ya dia powernya 1 megawatt. Nah
dibeli oleh PLN, satu KWH-nya itu dibeli Rp1.000, 1.646, taruhlah Rp1.000 ya, biar gampang, Rp1.000. Nah, 1 megawatt tadi itu kan berapa kilo jadinya? 1.000 berarti kan 100, berarti kan 1.000 kilowatt. Kalau dalam sebulan berarti kan satu hari kan 24 jam kali 30 ya. Berarti 24 kali 3, 600, 720. Dia dari 720, 720 megawatt hour. Itu yang di dalam 1 bulan. 720, sorry, tadi dari 1 megawatt 720 kilowatt hour ya. Kilowatt hour. Benar ya, 1 megawatt 1000 kali 720 megawatt hour. Ya, megawatt. Atau saya salah satuan. Itu kalau udah nol itu agak bingung ya. Betul orang-orang yang kalau korupsi itu nolnya banyak juga agak bingung ya. Ya. Eh, 1000 kWh, 1000 kWh kalau kalikan 1 bulan kan 720 ribu ya, 720 kWh. 1 kWh-nya ya, 1 kWh-nya dibeli PN Rp1.000. Jadi setiap bulan dia itu ada 70, 720 juta, 70 juta kan ya, benar. Nggak salah. 700, ya sekitar itu lah ya. Jadi saudara kalikan aja dari satu satu megawatt tadi, 1 megawatt. Jadi itu kan sama dengan 1000 kW, 1000 kW, 1000 kW kalau kalikan 1 bulan 24 jam, itu kalikan 720 ya, 720 jam, 720 jam kali tadi, kali 720 kali 1.000, 320 ribu. Oh ya, saya salah. Satu satu apa namanya? eh, 1 mega itu kan 1000 kilowatt ya, 1000 kilowatt. Kemudian kalau dalam 1 bulan berarti 720, eh, 720 ribu, 720 ribu kilowatt ya. Padahal dalam 1 kWh-nya dibeli 1.000 rupiah. Berarti itu ada 720 juta ya. Waktu hitungan saya kegedean. Waktu itu saya ngitungnya 72 juta kira-kira ya. Per bulan. Oke, nolnya ini sudah yang ngitung lah ya. Gitu. Eh, Kalau nggak 72 atau 720 juta rupiah ya. Nah, itu dalam 1 bulan, 1 bulan. Dan 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 itu yang apa yang dianukan oleh PLT mana? PLT Merauke Putih ya. Nah, sekarang kita punya 815 megawatt ini, 815 megawatt. Nah, kemudian ini PLTN ya, PLTN. Sifatnya sama PLTN dengan PLT A, air atau itu kan dia bisa 24 jam apa continue supply ya, ya, generate electricity. Nah, terus PLTN tadi supply sekitar tadi 30-40% ya dari produksi di Armenia. Kemudian ini the main consumer is Armenian power market ya. Tahun 89 Armenian ya, NPW was shut down karena pressure dari orang-orang lingkungan, grup lingkungan. Nah, kemudian apalagi tahun 98, kemudian tahun 88 itu ada setelah earthquake, ada gempa bumi ya. Nah, tapi kemudian tahun 95 dia dihidupkan lagi ya, was reopen in order to resolve its energy shortage. Jadi setelah berhenti sekitar 5-6 tahun, ya kemudian dia dioperasikan lagi karena ada shortage, kekurangan elektrik di mana di Armenia. Pada waktu itu SPUD, one of the two blocks of the plants is under operation. Jadi dari dia punya 2 blok ya, 2 blok itu kalau 815 berarti separuh-separuh 400-an kira-kira 400-900 gitu ya. Itu yang satu beroperasi, satu lagi under operation, satu under operation, satu lagi dalam maintenance. Misalnya itu kan. Nah, itu situasi untuk PLTN. Berikutnya adalah renewable energy di proyek di Armenia. Ini Bank Dunia itu masuk ya, masuk.
Dan itu mulai energi project tahun 2005. Total ada 25 miliar ya, juta dolar ya. Objektifnya adalah eh, di Armenia tadi, removing the barriers of renewable energy. Jadi beberapa kendala yang terkait dengan renewable energy dihilangkan ya. Kemudian increasing the share and penetration level of renewable power production in Armenia. Bagaimana dia bisa masuk dalam apa untuk memenuhi kebutuhan. When preparing the establishment of renewable resource revolving fund as a self-sustaining and market-based mechanism to support renewable energy di development in Armenia. Jadi bagaimana? Jadi intinya Bank Dunia masuk dengan 25 dengan dana 25 juta dolar tadi untuk memanfaatkan renewable energy untuk Armenia. Nah, di Armenia dengan adanya studi tadi, uh, propose outputnya dari tadi itu kontribusi dan development of about 80 megawatt. Jadi dari 25 juta rupiah dari Bank Dunia tadi, diharapkan dari 80 megawatt itu bisa masuk additional renewable energy generation capacity. Tambah lagi 200 gigawatt hour GWH annual renewable generation. Jadi dari 80 megawatt tadi bisa menghasilkan 200 gigawatt hour jam ya. Dan energi mix ya dia PLTN dari renewable energy ya dari apa thermal dari ya, PLTU dari PLTU batubara PLTU gas kayak gitu. Nah kemudian dia sudah mulai mikir nih di situ tahun 2006 carbon dioxide CO2 emission are expected to be lowered by around di bawah 130.000 ton secara tahunan ya. Jadi tahunan ini dia kalau bisa di bawah ini dia bisa punya punya apa punya nilai untuk itu ya. Oke. Nilai untuk di apa di sebagai target untuk dicapai. Kemudian saya tunjukkan lagi eh, polisi dan legislation. Dia kemudian ada poverty reduction strategy paper ya. Sudah saya tidak tidak. Tapi semua perencanaan tadi didukung dengan policy dan regulasi. Regulasi. Sekali lagi ini undang-undang yang ada di sana saya tidak ya karena tidak sesuai dengan kita. Hanya saja situasi Armenia tadi itu sebagai gambaran, gambaran. Kembali kalau saya teman Mbak Tati ya NTT itu dia itu kaya akan minyak ya atau minyak sorry solar ya solar power. Angin saya belum pernah ke sana ya, tapi rasanya mungkin anginnya saya kira cukup cukup baik juga di beberapa lokasi. Kemudian PLTP, ya, panas bumi, saya kira ada juga di situ. Kalau untuk biomasa dan seterusnya saya tidak begitu yakin ya karena apa daerahnya kayaknya anu ya em, tidak seperti di Jawa atau Sumatera itu banyak pepohonan seperti di sana. Iya, Jadi, Pak. oke. Jadi andalannya saya kira kalau nggak PV, photovoltaik atau thermal atau Iya, kemudian wind atau PLTP karena itu ya. iya, Nah, nanti betul. kalau berkembang dengan energi laut, ya bisa energi laut itu dimanfaatkan ya. Oke, lanjut lagi. Ini law-nya saya tidak akan bahas karena tidak relevan dengan kita. Nah, sekarang bagaimana hidropowernya di sana situasinya? Karena dia akan jadi kan mendukung sampai 20-35% dari kebutuhan Armenia ya, elektrik. The only main indigenous energy resource itu di Armenia itu adalah hidro selain yang PLTN tadi. Installed capacity ini sekitar 1000 megawatt. Jadi lebih gede daripada PLTN. PLTN hanya 815, ya. Ini 1000 mega. Ya. Kemudian mainly provided by the Seven Restaurant dan Frotan Cascades. Jadi di atas ini ada danau ya danau. Danau eh, ada mata airnya di situ. Dan ketika airnya itu kan airnya nambah terus nih. Itu ada juga yang dikeluarkan ya dikeluarkan. Nah dikeluarkan itu kaskade kaskade apa namanya kaskade turunan dari air tadi itu digunakan juga untuk PLTMH mikrohidro. Jadi yang atasnya danau gedenya itu ada produksinya sama airnya yang turun-turun sampai nanti sampai ke laut itu juga ada digunakan juga untuk muter turbin. Itu PLTMH yang selanjutnya lagi.
Nah, Lake Sevan yang warna biru ini ya, warna biru laut ini ya, itu surface-nya 1416, 1400 kilometer lah kira-kira. Tadi kan luasan kan 29.000, jadi ini sekitar seper berapa? Hampir seper 29 ya, seper 29, enggak, seper 25. Jadi hampir hampir 25% ya, 25% luas luas lake ini ada di Armenia, ya Armenia. Kita 20% gitu. Jadi hampir seperlima atau sebenarnya atau seperenam kira-kira ya. Oke. Sevan is the great lake of the Transcaucasus region and one of the greatest freshwater mountain di Eurasia. Nah, yang repot pada waktu itu ada informasi bahwa at present the water level, jadi ketinggian air di danau itu almost on turun di bawah 20 meter. Kalau yang ada di siapa di sudah yang ada di Sumatera itu Toba itu juga mengalami juga penurunan ya, penurunan mungkin karena apa air yang masuk dari sana mungkin berkurang, mungkin ada penggundulan hutan, mungkin juga penggunaan airnya melebihi atau apa, tapi itu jadi turun karenanya. Nah, lakes Evans water have been used for decades, sudah beberapa dekade to generate electricity. Jadi sudah lama nih mereka memanfaatkan air danau ini untuk pembangkit listrik tenaga air. Nah, kemudian Israel lihat ini ada di bawah arah ke bawah ya, itu ada warna biru. Ini yang kasket tadi. Ini ada beberapa lokasi digunakan untuk PLTMH, ya PLTMH. Tempat kakak kelas saudara saudara Hafid yang ada di PLTMH Kakok Putih itu juga merencanakan demikian. Jadi setelah air itu digunakan di apa di PLTMH Kakok Putih, jadi dia ada bikin dam di atas ya. Dam airnya dari Gunung Rinjani. Setelah itu turun digunakan di PLTA-nya, PLTMH-nya ya. Nah, airnya kan dibuang kan hanya untuk muter turbin aja. Nah, buangan dari air ini terus kan ke bawah. Itu akan direncanakan untuk mau dipakai lagi untuk muter turbin lagi. Jadi dari 1 megawatt tadi dia mengharapkan bisa bisa dapat tambahan lagi meskipun hanya mungkin 100 kilowatt atau 200 kilowatt ya begitu sampai nanti paling bawah dan dia harus mencari ketinggian ya ketinggian yang memungkinkan sehingga sehingga apa namanya sehingga powernya itu bisa diharapkan. Saudara akan ingat ya eh, kalau saya berikan di mata kuliah yang lain power itu power dari air ya itu sama dengan eh, efisiensi efisiensi dari turbinnya dikalikan dengan ini apa namanya gravitasi ya dikalikan dengan Q. Q itu apa namanya banyak debit air yang ngocor sama kalikan ini dengan ketinggian ya ketinggian semakin tinggi jadi misalnya Mas Mas Yurman nih pergi ke suatu daerah lihat ada air terjun itu ya air terjun sudah perkirakan aja kalau misalnya tuh airnya tuh yang terjun sekitar 5 meter kubik per detik gitu ya 5 meter kubik per detik. Kemudian ketinggiannya misalnya 50 meter, 50 meter ketinggian satuan tadi. Mas sudah bisa ngitung powernya secara sederhana. Ada 55 meter kubik per detik, 5 meter kali ketinggiannya 50 ya. 50 berarti kan 250. Kalikan lagi dengan apa namanya? Kalikan lagi dengan eh, eh, efisiensi efisiensi turbin air itu 80% gitu ya. Jadi kali kali 0,8 ya. 0,8 jadi bangun tapi kemudian dikalikan lagi dengan ini dengan gravitasi anggap aja gravitasinya itu 10 harusnya kan 9, sekian ya anggap aja 10 jadi 0,8 kali 10 berarti 8 ya jadi 8 dikalikan tadi kalikan 5 kalikan 50 250 kali 8 berarti ada 2000 ya 2000 2000 kilowatt berarti 2 megawatt jadi kalau sudah pergi ke mana ke ada suatu pas tamasya kemudian melihat ada potensi semacam itu sudah bisa saja nanti dengan ini apa itu dengan bapedanya ya bisa digunakan ini untuk jenis sekian dari 2 megawatt tadi oh betul anu 720 saya kalau ngitung agak anu nah, mas, saya ngitung sebentar
Saya hitung pendapatan tadi loh. 1 megawatt ya, 1 megawatt itu kan, jadi kan 1000 kilowatt, 1000 kilowatt kali kan satu 1 bulan kan 720 jam. Berarti 720 ribu dikalikan lagi. Ini kan dalam satuannya mega kilo, kilo kali 10, 110 ribu. Betul. Jadi per bulan itu 720 juta ya, 1 megawattnya. Jadi kalau 2 bulan berarti mendapatkan 1,4 miliar ya. Itu kotor ya, kotor. Sebab kalau ada PLTMH itu saudara yang perlu dilakukan apa ongkos perawatannya itu agar airnya tadi tetap bersih ya, bersih. Kalau di Indonesia itu ada masalah mat apa namanya, lumpur ya, itu harus disampingkan agar tinggi dam itu bisa dipertahankan. Kemudian apalagi kalau ada ranting-ranting dan seterusnya itu harus disingkirkan di damnya ya, sehingga tidak merusak turbin. Hanya itu aja, hanya pegawai ya, pegawai. Kemudian harus bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat agar daerah yang ada pergerakan resapan air tadi tidak berubah fungsi ya, fungsi. Ya. Jadi itu menggiurkan ya. Jadi waktu itu bikin 1 megawatt dapatnya 720 juta rupiah per bulan. Kalau misalnya saudara mempunyai yang di Pokok Putih itu pegawainya ada 5 ya, ada 5. Kalau 5 saya tidak tahu gajinya berapa. Tapi misalnya dari 720 juta itu yang berapa? Yang sepertiga misalnya untuk SDM ya. Berarti kan sekitar 250 juta ya. Kalau dibagi 5 rata aja, itu kan berarti rata-rata kan hampir 40-50 juta per orang. Ini ngitung kocek orang artinya biar sudah semangat kayak kalau misalnya dalam kelas ini, ya kita bikinan yuk apa PLTMH gitu ya. Karena sebenarnya perizinannya mungkin sekarang mungkin sudah jauh lebih mudah. Nah ini ini ketinggian water level ya. Ini dia punya punya data nih dari tahun 90 sampai tahun 99. Ketinggiannya tuh terus turun dari awalnya 1897 ya, levelnya turun di 1896, jadi hampir turun 10-an ya, 10-an. Terus kayak begitu. Jadi data itu penting ya, penting. Ini ini masalah apa? Masalah data tadi ya, data ketinggian air ya. Saya lanjut lagi. Nah, kemudian ya, dia tuh kondisi pemanfaatan energinya, energi mixnya kayak apa sih? Antara tahun 93 sampai 97. Itu antara tadi ada thermal itu dari batu bara sama gas ya, PLTU. Itu awal tahun 93 dari 33, kemudian tahun 97 50%. Dan ini data tahun 2006 dia tidak mencantumkan ya. Kemudian hydro dari 67 turun menjadi 23%. Ini berbasis pada pengurangan tadi jumlah air yang ada di di danau tadi ya. Nuklir ya itu dia mulai tahun 95 5%, kemudian 37 dan sekarang 27% dari tahun 97 ya. Kemudian ini naik lagi ya, naik lagi sampai 35% tadi ya. Saya lanjutkan. Nah, dari situasi semacam tadi, maka dia berkeinginan nih. Dia berbasis pada hidro, oke ya, hidro ya. Eh, eh, ya. Perlu dipertahankan, dipertahankan, dikembangkan. Kemudian small hydropower plants on mountains, rivers could be developed. Jadi selain yang besar ada juga PLTMH yang dikembangkan juga gitu. Wind energy, dia punya apa? Punya angin di situ. Ya ini kita dikembangkan di situ. Ya. Waktu itu tahun 2006 baru punya 0,1%. Ini kalau bisa dikembangkan lagi. Dan dia mengharapkan bisa lebih dari 10% dari electricity in this wind melalui apa wind energy. Kemudian beli lagi several perspektif sites, beberapa site untuk wind karena tidak semua lokasi itu kecepatan anginnya sama. Itu dia dipilih di situ. Ya potensi-potensi tadi itu dilihat semua. Kemudian ini wind energi saya menggunakan cerita di sini sudah lihat nggak perlu kalkulasi wind kalkulasi nggak perlu. Jadi tadi yang solar, nah ini solar.
solar energi ya itu apa namanya di zero one square meter of land reserves about 1.700 kilowatt hour per annually per tahunnya ya. Jadi 1.700 kilowatt hour per tahun. 7% more than in Europe, jadi lebih karena dia di ketinggian ya, di ketinggian ini lebih lebih besar. Dan kalau itu dipasang di atas danau, itu bisa bisa apa lokasinya sudah tersedia dan kemudian tidak mengurangi lahan untuk pertanian mereka. Ini beberapa apa eksperimen mereka yang ada ya, yang kecil-kecil gitu ya, kecil-kecil. Kemudian beberapa solar monitoring station, jadi dia perlu melihat berapa kemampuan dari sun powernya ya, daya dari itu diberolokasi ya, ada dari 1.600 sampai 1.400 di Gyumri ya, di 1624, ada lagi 1670 kayak begitu. Kemudian stasiunnya ini jadi ada satu, dua, tiga, ada 8 ya, 8 stasiun ya. Di Sevan, ada Partune, Jermo, di Kapan ya. Ini rata-rata 1.600-an ya. Ini yang tinggi nih di Martini saya nggak tahu di mana ini. Tapi potensi tadi dihitung sama dia per tahunnya, per tahun. Ya kalau sudah akan install satu kelas ini akan membangun suatu proyek apa eh, proyek solar gitu. Saudara harus punya data tahunan. Jadi dalam ketika waktu terik matahari, waktu apa namanya em, season waktu panas apa namanya musim hujan atau musim panas itu rata bisa diketahui ya, diketahui. Cuma bahwa dari matahari tadi itu intermittent ya, mengeluarkan listrik manakala ada matahari, maka diperlukan baterai. Atau seperti yang mungkin saya pernah cerita di beberapa kesempatan yang lain, eh, menggunakan solar solar power, tapi untuk menaikkan air ke atas. Jadi kalau ada semacam lokasi luas di daerah atas seperti di danau tadi, air dari pantai bisa dikeataskan. Tapi itu sekarang ketinggian nanti kan mencapai berapa? 1.600-an ya, 1.700 meter tinggi. Tapi itu bisa diusahakan dengan apa? Solar power untuk submersible pump, pompa celup untuk menaikkan air ke atas. Airnya di atas kan nanti dari atas dijadikan PLTMH atau PLTA gitu ya. Eh, tentu harus dihitung PLTA atau PLTMH-nya untuk 24 jam. Jadi ini pengganti baterai sebenarnya. Atau pilihannya begini, saudara bikin bikin dam menaikkan airnya dengan PLTS ya, atau PLTS digunakan semacam itu dan bukan dam tapi menggunakan baterai. Ya itu pilihan ya. Ini ya. Lalu lagi selain di Armenia, ini beberapa eksperimen yang dilakukan. Ya sudah, saya tidak ini. Ini beberapa di rooftop ya, rooftop mereka. Oke. Eh, kemudian ada hidrogen ya. Army is in the stage of research in this field dan produksi hidrogen. Eh, terus dikerjakan waktu itu. Saya kira mungkin sekarang sudah 20 tahun lebih. Saya kira harus ada hasilnya. Hidrogen nanti bisa digunakan di fuel cell seperti pelajarannya Pak Andi ya, dari Pak Andi Tirta. Ini semua fuel cell. Jadi nanti fuel cell itu kendaraan nanti eh, basisnya cuma ada dua, baterai atau menggunakan fuel cell. Kalau pada baterai, itu nanti ada charging stationnya, ya, SKPLU-nya, itu menggunakan apa? Menggunakan eh, solar gitu, solar. Kemudian dianukan ke mobil angin listrik biasa gitu. Atau itu yang kedua menggunakan fuel cell. Jadi yang masuk nanti hidrogen. Hidrogennya kalau dulu idenya itu seperti kalau gas itu gas melon, tapi bukan gas melon ya, tapi agak 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 besar lagi. Itu nanti dipertukarkan gitu habis nanti dia tinggal ganti 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 tabung lagi untuk gas yang berikutnya itu hidrogen. Dan keluarannya cuma air ya. Dan itu lebih apa lebih
ramah lingkungan. Ini semua dilihat sama Armenia ya. Dari fuel cell itu dari tahun-tahun segitu ya, tahun 2000, tahun berapa 2006 ya. Eh, According to several estimation, transition to hydrogen-based energy system in Armenia can occur, terjadi ya, 20 sampai 40 years time frame if government will make a strong focus effort to bring it about it. Jadi kalau 20 tahun dari sekarang ini dia sudah mulai dengan apa? Dengan hidrogen. Tapi perlukan adalah time frame yang jelas, yang kuat dan komitmen government yang kuat di situ. Jadi ke depannya ya, ya indikator of renewable energy utilization in Armenia, di power production-nya berapa, ada hidro, wind, solar ya. Kemudian ini perkiraannya prevention of CO2 emission untuk setiap 1.000 ton itu kayak apa namanya, contohnya 1.000 ton ya, itu ada 690, jadi bisa menghemat sekian release of release of CO2. Fuel substitute untuk 1.000 ton itu dia bisa menggantikan itu di ada 420,8 ribu ton, untuk wind 39,6 ribu ton, untuk solar energi menghemat 28,9 ribu ton. Nah, ini kemudian ini habis ya. Habis. Jadi eh, saya stop dulu ya. Dari situasi semacam tadi, itu kemudian nanti dibuat perencanaan ya, seperti yang saya bilang kemarin. Sudah punya data, terus ke depannya mau apa? Ya, net zero emission, oke, melalui apa? Transisi energinya. Kalau di Armenia, yang diperkuat adalah tadi windnya, suryanya, sama hidrogen. Yang diperkuat ya. Oke, saya lanjutkan satu lagi ya dengan Pak George Bush ini sebenarnya. Menarik Anda George Bush ini. Oke. Eh, saya share ya, share. Nanti lainnya bisa sudah baca sendiri ya. Tapi intinya aja ya, intinya aja. Ini kalau kalau kita lihat masalah kenegaraan ya, jadi pro apa presiden itu begitu dia ada policy nanti kemudian diikuti oleh semuanya. Nah ini Advanced Energy Initiative judulnya itu ya, President's Letter ya, My Fellow Americans untuk rakyat Amerika ya. Keeping America competitive requires a reliable, affordable, and clean supply of energy. Over the past 5 years, for example, my administration has taken steps to increase the domestic supply of energy. Jadi pengen apa? Pengen domestik itu bisa naik apa peranannya, including ya alternative and renewable resources, alternatif dan renewable resources. We have also worked to improve energy efficiency and to make our energy infrastructure more secure and reliable. Jadi kalau dari kata-kata ini sudah bisa dibatik banyak nih. Satu, dia akan renewable resources diperkuat, alternatif energinya juga akan di, digunakan. Alternatif energi itu kalau renewable kan jelas ya, renewable kan dari apa? Dari angin, air, wind ya gitu. PLTP, panas bumi. Tapi kalau yang alternatif bisa saja dengan nuklir, hidrogen ya udah. We implemented a new national energy policy and at the last summer. I signed into the Law Energy Policy Act tahun 2005. The first comprehensive energy bill in more than a decade. Sudah beberapa jadi lebih komprehensif apa namanya pengaruh pada pembangunan energinya dalam 5 tahun terakhir. Sudah. Nah, dari sini ya. Ini suratnya Pak Busen. America's energy challenges require continued action. For the sake of our economic and national security, we must reduce our dependence on foreign sources of energy, including on the natural gas cars. Ya, jadi ini ketahuan dari Amerika ya. Amerika itu situasinya waktu itu eh, untuk minyak ya, untuk minyak itu dia perlu per setiap harinya itu 22 juta barrel per day minyak ya, 22 juta barrel.
yang diproduksi hanya sekitar 8,5 juta barrel per day. Jadi yang sisanya sekitar 14 juta itu, 13-14 juta barrel per day itu dia nyari dari luar. Nah, dengan policy ini dia itu sudah ingin bebas dari ketergantungan tadi. Ya. Ya. Di Amerika itu produksi 8,5 juta barrel itu, dan kita saat ini 600 ribu, jadi hanya setengah juta barrel lebih sedikit ya. Jadi Amerika lebih banyak daripada punya kita ya. Kemudian especially over our cars. To achieve this objective, we will take advantage of technology. Jadi menggunakan teknologi di situ. My Advanced Energy Initiative ini ya, um, provides for 22% increase in funding for clean energy technology research at the Department of Energy. Jadi DOE-nya Amerika itu mendapatkan dana lebih 20% untuk tadi masalah clean energy technology research. To change how we power our homes and offices, we will invest more in zero emission coal fire plants. Jadi PLTU itu akan di apa dikurangi ya. Investasi dikurangi, artinya pembangunannya tidak ada lagi. Eh, kemudian kemudian revolutionary solar and wind technology and clean safe nuclear energy. Jadi we will invest more in zero emission coal fire power plants. Jadi coal fire plants yang ramah lingkungan, termasuk revolutionary solar matahari and wind technology and clean safe of nuclear energy. Nuclear. To change how to change the mana tadi? To change how we power our automobiles, ya untuk mobil kendaraan. We will increases our research in better batteries. Jadi ini semulai dengan apa? Dengan kendaraan listrik for hybrid. Jadi ada yang listrik, yang kita sekarang ada Innova, ada lagi beberapa kendaraan yang lain itu hybrid ya. And electric cars and in pollution free cars then run on hydrogen. Jadi dia udah mikir pakai electric power dengan baterai atau dengan hidrogen. We will also fund additional research in cutting edge methods of producing ethanol. Jadi dia akan juga produksi ethanol. Yaitu seperti kita akan kalau sudah mengikuti ya, Pak Prabowo itu ya, selain B diesel ke B50, etanol mengarah ke E5 E10 ya. Jadi bensin dicampur dengan 5-10% etanol. Ethanol, not just from corn, bukan dari jagung, but from wood, chips, stalks, or switchgrass ya, dari bahan-bahan tadi. Anything the talent of innovative uh, spirit of our citizen, we will foster economic growth, protect and improve our environment, move beyond a petroleum-based economy, and make our dependency on foreign sources of energy a thing of the past. Jadi tidak seperti masa lalu, kita akan ingin bebas dari itu ya. Nah, dari nanti yang bawah saudara bisa baca sendiri ya. Ini dari George Bush ya, dari White House ya. Eh, saya stop dulu ya, saya stop. Nah, sudah jadi kita tahu ya, kita tahu eh, dia pengennya lingkungan bersih, PLTU tidak dibangun lagi, penggunaan renewable energy didorong, nuklir dibangkitkan lagi, kendaraan menggunakan baterai atau pakai fuel cell. Lainnya lagi memanfaatkan tadi yang renewable energy dengan secara masif. Nah, ini tahun 2006. Saya masih ingat betul ya, tahun 2008, 2 tahun setelah itu, Volvo, ya, Volvo itu membuat mobil listrik jarak jangkaunya bisa waktu itu 160 kilometer. Jadi sejak 2 tahun, jadi kalau Presiden mengadakan suatu policy, biasanya industri itu ngikuti. Dan dia bisa 160 kilometer jarak jangkaunya. Kemarin waktu saya masih dari Dewan Energi menggunakan mobil di kantor Ioniq ya. Ioniq itu full charge itu 580 kilometer. Tapi itu kan berapa? Dari tahun 2008 ke 2000.
kemarin saya dapat itu 2025 ya, 2025 mobil Ioniq itu. Berapa ton itu? 25 itu berarti sekitar lah 18 10 tahun, 18 tahunan kira-kira ya. Sudah meningkat tuh dari 160 kilometer oleh Ioniq, oleh Hyundai naik menjadi 500 sekian. BYD waktu saya dengar itu yang baru saya nggak tahu, tapi sebelumnya itu ada 480 kilometer kira-kira. Baterai, baterai. Nah, kendaraan ini ada dua mazhab ya. Mazhab baterai seperti yang saya ceritakan, ada lagi mazhab fuel cell. Kalau fuel cell itu nanti yang apa ganti-ganti hidrogen itu ya, hidrogen. Nah, fuel cell itu banyak dikembangkan oleh Jepang. Saya pernah mengunjungi ini kita kan punya kerjasama dengan industri ya, di mana di Toyota yang ada di Jakarta Timur apa namanya di Jakarta Timur itu ada Mirai. Mirai ini fuel cell hidrogen. Jadi awalnya memang begitu. Jadi awalnya dari sana dari riset kemudian nanti bawa ke industri. Tapi di dalam kerangka policy tadi. Nah, jadi dari dua contoh tadi, saudara sekalian, yang dua contoh tadi, Armenia, juga Amerika ya, itu semua itu berbasis pada data sebenarnya. Jadi orang cuma ngomongnya secara apa namanya kalimat-kalimat gitu, tapi itu sebelumnya itu data. Ya. Data bagaimana dia impornya 5 tahun terakhir itu berapa impornya, kalau pakai subsidi berapa subsidinya, kemudian apa saja yang diimpor, bagaimana dengan gas, ya, bagaimana dengan temuan-temuan itu semua dihitung secara rinci. Jadi kenapa kemarin dalam 3 kuliah sebelumnya, ya, itu saya awalnya dengan regresi, karena memang itu nanti isinya regresi. Apakah sudah menggunakan Markal, apakah menggunakan Leap, atau menggunakan EViews atau mungkin ada code yang lain lagi itu menggunakan regresi atau menggunakan secara sederhana Excel ya itu dengan itu semua. Nah dari 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 apa namanya dari eh, ekstrapolasi data ini kalau saya biarkan terus ya saya biarkan terus kira-kira nanti subsidinya berapa, membengkaknya berapa atau berapa ton CO2 yang bertambah dan ini harus direm ya. Ngeremnya pakai apa? Kalau yang direm berarti ini hanya sampai tahun sekian aja ya, perkembangannya. Setelah itu nanti digantikan dengan solar atau dengan bayu atau dengan apa. Nah, kemudian setelah itu secara perindustrian nanti dilihat kemampuan dari produksi baterai kita. Produksi baterai itu dari tahun ke tahun berapa banyak yang bisa di apa diproduksi. Nah, itu semua secara nasional bisa dibingkai dan karenanya waktu saya kemarin bicara dengan Pemda ya dengan Mbak Tati ya apa perwakilan di Jakarta itu em, daerah provinsi itu punya kewajiban membuat namanya RUED ya, Rencana Umum Energi Daerah. Ini ngacunya ke RUEN, Rencana Umum Energi Nasional. RUEN ngacu kemana? Ke kebijakan energi nasional. Jadi Ken-nya sudah ada ya, yang PP 40 tahun 2025 itu disain Presiden Pak Prabowo tahun pertengahan September ya, 15 September. Dari sana kemudian diharuskan RUEN-nya nasional itu selesai 1 tahun kemudian dalam waktu 1 tahun. Jadi kira-kira mungkin sebelum pertengahan September harusnya sudah jadi. Nah, RUEN tadi kemudian dibagi-bagi untuk seluruh Indonesia nih. Jadi nanti misalnya NTT itu ambil porsi yang mana nih? Mungkin bisa dari dari data yang ada yang bisa dikuatkan solarnya, bisa dikuatkan lagi PLTP-nya atau di apa itu nanti secara degradasi apa secara ekstrapolasi nanti ke arah setahun sana itu apa yang mau dicapai itu satu. Yang kedua dalam rangka lingkungan tadi ya lingkungan itu CO2 yang mau ditekan itu berapa? Diesel generator itu mungkin nanti bisa berikan lagi di anu ya di kuliah terakhir pekan depan ya. Itu kan yang sudah saya sampaikan ya di pekan lalu bahwa tahun 2035 tidak ada lagi diesel genset nggak ada. Dan ini bagi daerah berat tuh. Seperti temannya Mbak Tati ini di NTT. NTT itu kan pulau yang gedenya, tapi yang kecil-kecil banyak tuh. Karena ada penduduknya juga itu. Terus how to how to provide electricity. Yang paling gampang ada genset, ada solar gitu. Tapi solar sendiri pemerintah juga kelabakan. Karena apa? Subsidinya gede itu. Maka ketika ada gonjang-ganjing serat hormus, yang pertama kali dinaikkan oleh pemerintah apa? Solarnya. Ya.
solar solar itu cukup 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 anu, menjadi 26.000 sekian ya, 26.000 sekian. Itu akan berdampak juga pada industri, berdampak juga pada pada apa penambangan ya kan, penambangan batu bara kan ada juga menggunakan apa menggunakan batu bara untuk menggerakkan eskavator dan seterusnya. Nah ini semua itu dalam perencanaan energi itu dilihat dan untuk itu maka model transisi energi yang apa model transisi energi melalui melalui code-code yang ada itu menjadi penting karenanya. Jadi kalau misalnya Mas Agus Randy apa di daerahnya ditanya oleh siapa oleh Bapeda misalnya Bapedanya ini ke depan mau berapa gitu kita akan mengikuti RUAN ya satu model nasional tapi potensi kita ini terus bagaimana itu bisa dihitung semua dengan ekstrapolas. Nah, mudah-mudahan itu semua memberikan pencerahan bagi kita ya dan bagi kita bahwa strategi dan transisi energi strateginya bagaimana model transisinya kayak apa boleh diterapkan itu menjadi satu koneksitasnya sangat sangat erat sekali. Cuma dalam kesempatan di apa di pendidikan ini kita tidak main-main dengan program ya, tapi dasarnya tadi saya sampaikan ya menggunakan regresi apa itu linear atau non linear ya. Non linear itu macam-macam ada yang polinomial, ada juga yang apa yang curve, ada lagi yang macam-macam. Tapi itu saya bisa pelajari sendiri ya mana yang cocok di situ. Harus itu. Saya kira itu ada yang ditanyakan. Oh, silakan. Biar saya lengkapi dulu absennya ya. Jadi ya, tadi saya lihat ada Mas Dery tadi ya. Dery, Dery, ya. Ada lagi Mas Mbak Tati, Mas Alvin, Farhan, kan sudah. Ahmad Harun Rosi nggak ada ya. Kemudian Mas Firman, oke. Kira-kira itu yang saya sampaikan ya. Nanti apa namanya saudara bisa bisa kunyah-kunyah apa yang saya sampaikan. Mungkin bisa dokumentasikan dengan kebijakan energi berkelanjutan ya. Karena ada koneksitas di situ antara strategi sama transisi energinya. Tapi intinya adalah bahwa Indonesia secara global itu mensupport mensupport apa namanya mensupport net zero emission itu satu ya. Yang kedua kita harus mampu untuk melihat potensi yang ada. Tadi saya cerita potensi yang ada di anu yang di mana di daerah ya, misalnya melihat air terjun, melihat eh, eh, lahan penghijauan dan seterusnya itu bisa nanti bisa disertifikatkan. Saya tadi cerita di sini atau yang sebelumnya ya. Ya, jadi kemarin semalam ya, semalam ini hari apa sih? Kamis malam kemarin itu ada mahasiswa Unhan Pertahanan, Pertahanan S2 baru membuat tesisnya tentang karbon market ya, karbon market dengan menggunakan mikroalga. Mikroalga itu kayak rumput tau gitu ya, mikroalga. Nah, kemudian dia menanyakan ke beberapa, tapi intinya intinya kalau dengan mikroalga itu ada dua yang bisa di diharapkan. Tapi secara umum dulu ya, secara umum tumbuh-tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan termasuk mikroalga segala itu dia menyerap CO2. Kalau sudah punya hutan 100 hektar, 1000 hektar itu nanti kalau kalau tidak ada pengunduran dan sosial bisa kontinu dipertahankan sudah bisa dengan Kementerian LH atau nanti dengan OJK eh, mendapatkan sertifikat ini bisa menyerap berapa ton nih berapa ribu ton atau juta ton CO2 kemudian nanti ada apa ada pengusaha PLTU batubara karena dia tidak mau nambah investasi untuk CCS ya, Carbon Capture Storage atau CCUS Carbon Capture Utilization Storage ya. Maka dia harus beli. Jadi kalau PLTU-nya tadi itu rilis X ton per tahun, maka PLTU tadi wajib membeli sertifikat karbon setara dengan X ton tadi. Nah, jadi ini ada dua pasar nih. Yang satu menjual kemampuannya CO2,
Yang satu karena dia tidak mau investasi untuk menurunkan karbon, tapi agar plannya tetap jalan, maka dia harus membeli sertifikat tadi. Dan ini tahunan. Nah, kemudian dari diskusi saya semalam dengan mahasiswa itu, mahasiswa UNHAN itu, masih ada kelebihannya lagi. Kan tanaman itu kan bisa berkembang cepat, cepat. Asal apa namanya wilayahnya itu anu, tertentu, eh, misal misal 100 ribu hektar itu ya tertentu. Nah kemudian di anu kan di apa namanya alganya itu kan lama-lama kan berkembang terus berkembang. Mungkin bisa di bawahnya, mungkin menyamping dan sebagainya. Itu bisa diambil, dijadikan dengan biofuel. Jadi ada dua keuntungan, satu dengan sertifikat karbon, satu lagi dengan menjadikan sebagai biofuel. Ya. Cuma kendalanya ada juga, saya sampaikan kemarin, kalau kalau mikroalga sekian luasnya itu paling tidak harus harus kerjasama dengan nelayan ya. Jangan sampai nelayan yang ada di sekitar tadi itu haknya merasa dikurangi karena adanya itu tadi satu. Tapi itu bisa diselesaikan kalau nelayan itu tadi dipekerjakan ya. Dipekerjakan untuk ikut merawat mikroalganya tadi. Ya, ya tujuannya itu si mahasiswa ini untuk menggantikan berapa berapa mikroalga luasan perlu disiapkan untuk PLTU Muara Karang. Muara Karang mana? Jakarta Tanjung Priok. Tanjung Priok. Ya kayak begitu ya. Ini anu perluasan pemahaman kita ya bagaimana strategi dan transisi energi dan ini diturunkan lagi ke pelaku usahanya sendiri. Ya pelaku usaha sendiri dari PLTU-nya sendiri saya harus berbuat apa? Ada juga yang kan ya, untuk mengurangi itu saya akan menggunakan co-firing. Jadi satu kelas ini misalnya ya menggunakan punya punya apa? Punya lahan ya punya lahan tanaman energi dibuat pelet-pelet dan ini nanti diikut dibakar bersama batu bara. Dia ada CO2-nya juga, cuma CO2-nya mungkin tidak sebesar batu bara kontennya itu. Jadi dia ikut ikut menurunkan juga. Nah, dalam hitungannya itu kira-kira bisa dicampur sampai dengan 10% gitu. Itu lahan lagi itu, lahan apa? Lahan pekerjaan, lahan untuk apa? Untuk pendapatan. Mungkin saya pernah cerita ya kalau ada yang dari Universitas Andalas Padang, Padang itu kampusnya ada di luar kota Padang. Itu sekitar 50 hektar. Dan di sana banyak tanaman, banyak tanaman. Nah, dari tanaman kan ada daun-daun yang rontok, rontok. Nah, kemudian membersihkan daun itu kan suatu keharusan ya. Itu kan anu apa namanya untuk ke anu ya, sekolahan untuk universitas ya. Dan nggak ada, udah dikumpulkan nih di daun tadi. Kemudian difermentasi dan akhirnya sudah jadi, kemudian dibikin bikin peletnya dari dedaunan tadi dijual ke semen Padang, ada kerjasama semen Padang. Nah, semen Padang menggunakan batu bara dicampur dengan co-firing tadi. Nah, Universitas Andalas mendapatkan benefit, dia mendapatkan setiap, saya nggak tahu berapa satuannya, berapa setiap ini dia mendapatkan emas, ya, bukan uang ya, emas. Jadi waktu saya datang ke sana 2 atau 3 tahun yang lalu, Pak Rektor menunjukkan itu ada suatu bingkai atau frame figura gitu isinya emas. Banyak sekali. Itu suatu lahan juga. Kan sama-sama lahan apa halaman dibersihkan, tapi kalau ada dedaunan bisa dimanfaatkan, why not kan? Sebenarnya. Baik, ada pertanyaan. Kalau kalau tidak kita ketemu lagi di pekan depan ya. Insya Allah. Kalau ada pertanyaan bisa send melalui apa? Melalui WA Group kan ada itu ya. Ya. Jadi demikian. Terima kasih kalau ada pertanyaan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak As. Waalaikumsalam Pak As. Nah, tadi Malam, izin Pak. live ya, izin live ya. Ya. Bagaimana kabar Pak Ir? Kabar kabur kayaknya. Kabar. Iya, iya. Mantap nih Pak Ir. Mantap tuh Ya, mah Pak Ir apa makin tuh? gacor dari ini. Mas, mantap tuh ada dua arti di saya tuh agak lain tuh. Manusia tanpa perasaan mantap juga.
Mantan anak preman. Alah, Mas Agus, Nang di Bogor, Bogor. Bogor. Ya. Hmm. Mau itu, kalau ada ke Jakarta saya mau gabung. Kuliah Oh, offline. kapan? Ini masih Kayaknya di minggu mana? depan. Oh, Minggu ada depan. rencana ke Jakarta. Ada minggu depan kayaknya. Kalau jadi. Boleh tuh disonding aja ke Mas Joko kemarin kan propose hari ini ya. Oh, hari ini ya kemarin ya. Lupa ya. Kalau nggak salah kemarin Pak ini janjiin hari ini ya. Pak Aep ya. Mas Joko ya? Pak Aib ya? Iya, Pak Aep ya. Ini belum tahu sih kapannya. Mm-mm. Berarti kemungkinannya tentu hari Sabtu Minggu ya. Jumat Sabtu ya. Sabtu. Sabtu Sabtu. deh kalau siang. Tetap Sabtu. Tetap Sabtu. Karena yang Jumat kita malam. Iya. Iya, 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 iya. Oke. Sip, Mas. Ya, Mas. Oke, Makasih, sip, Mas. sip. Assalamualaikum. Ya, sama-sama.